Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tentang artikel kita harus belajar dari Jepang. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hanif Kurniadi. Yang kedua ada Huda Absor Muksinin, ada Ilham Fajar Putra Pradana, dan selanjutnya ada Indra Joshua Purba. Dan yang terakhir ada Keke Salasabil Az-Zahra. Poin yang pertama yang harus kita teladani dari Jepang, yaitu ada pelayanan yang ramah, teliti, dan mudah dipahami. Prasyarat yang harus dimiliki Indonesia, yaitu memiliki jiwa yang sadar atas profesionalitas dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar etiket dalam melayani publik. Untuk alternatif kebijakan sendiri, yaitu membuat aturan atau SOP mengenai pelayanan publik yang baik dan meningkatkan profesionalisme pejabat pelayan publik dengan melakukan pengawasan secara efektif. Untuk poin yang kedua, yaitu fokus bekerja dan tidak leha-leha. Prasyarat yang harus dimiliki Indonesia, yaitu mempunyai rasa tanggung jawab, berakuntabilitas, dan dedikasi tinggi terhadap suatu amanah yang telah dipegang. Alternatif kebijakannya, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, serta membuat kebijakan mengenai besarnya gaji yang sesuai dengan beban kerjanya, sehingga pegawai dapat mencintai pekerjaannya. Dari artikel yang telah dibaca, pegawai ASN yang ada di Jepang itu memiliki jiwa yang bekerja sepenuh hati dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, itu bisa kita terapkan di Indonesia dengan syarat seperti kita harus memiliki nasionalisme yang tinggi juga. Alternatif kebijakannya, kita bisa melakukan apresiasi kepada pegawai sehingga menemukan semangat kerja ASN. Pegawai ASN yang bekerja di Jepang itu melayani setiap pengguna jasa dengan sungguh-sungguh, sehingga profesionalisme yang dimiliki oleh ASN Jepang itu cukup tinggi. Kita bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi itu di Indonesia dengan syarat seperti kita harus menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Kita juga bisa membuat alternatif kebijakan seperti memberikan teguran dan sanksi yang tegas kepada pegawai yang kurang profesional. Selanjutnya adalah transparansi dan tidak malu dalam mengakui kekurangan. Hal ini bisa dicontohkan melalui cerita pada artikel terkait bahwasannya petugas PLN yang melakukan kesalahan itu pelayanannya benar-benar melakukan permohonan maaf atas kesalahan yang ada, dan tidak hanya itu, bahkan mereka sampai memberikan sebuah sampo ataupun bingkisan sebagai bentuk permintaan maaf atas apa yang mereka lakukan. Ini merupakan suatu contoh di mana terkadang untuk di Indonesia sendiri jika melakukan kesalahan, petugas ataupun pelayan publik justru ngeyel seperti itu. Nah, prasyarat yang harus dimiliki di Indonesia adalah adanya pembinaan terkait sikap bagi pelayan publik dan adanya pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, hal itu dapat kita turunkan melalui alternatif kebijakan sebagai berikut, yakni adanya pembinaan terkait kejujuran dan transparansi bagi pelayan publik ketika hendak masuk ke dunia kerja, serta konsekuensi dapat diambil. Ini bisa diwujudkan melalui kegiatan latsar. Kemudian selanjutnya adanya sistem lapor online bagi masyarakat, sehingga ketika ada pelayan yang kurang baik dapat langsung dilaporkan. Jadi nanti lapor online ini bisa diadukan oleh siapa saja gitu, tanpa harus menunjukkan identitas si pelapor. Sehingga ketika atasan tahu, tentunya akan dijatuhkan hukuman, dan hal ini mungkin mencegah terjadinya pelayanan yang tidak lebih baik atau pelayanan yang buruk ke depannya. Kemudian saja adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem tersebut agar dapat bekerja dengan maksimal sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya kembali adalah memperhatikan hal sekecil apapun. Dalam
cerita terkait pelayanan perlu di Jepang, salah satu hal yang dapat kita contoh adalah di mana perbankan Jepang menyediakan uang recehan untuk pedagang dan vending machine di seantero Jepang. Nah, mungkin memang kita terdengar sepele, tapi hal tersebut mungkin bisa saja menyebabkan ketidakikhlasan dalam transaksi jual beli, karena mungkin beberapa oknum di Indonesia ya ketika sisa 100-200 entah itu digenapkan ataupun dikurangkan. Sebagai contoh, ketika membeli bensin total 10.300 terkadang digenapkan menjadi 11.000, sehingga mungkin kan kita menjadi nggak ikhlas. Tapi ya bagaimana lagi, kadang masyarakat mengklaim bahwasannya alah orang cuma 200 perak seperti itu. Berarti kan namun itu merupakan budaya yang bagus, di mana itu bukan salah satu hal yang kecil. Nah, prasyarat yang harus dimiliki oleh Indonesia adalah membudidayakan karakter detail pada setiap hal yang ada, serta berpikir melalui sudut pandang yang luas. Hal ini dapat kita wujudkan melalui alternatif kebijakan, yakni adanya mata pelajaran baru sejak sekolah dasar, yakni pengamatan kondisi sekitar, sehingga dapat terbentuk karakter kritis terhadap kekurangan di lingkungan sekitar, dan kita dapat menemukan solusi dari masalah yang ada. Kemudian selanjutnya ialah adanya portal nasional terkait saran dan masukan dari kondisi yang ada di daerah masing-masing, sehingga dari masukan-masukan tersebut dapat menjadikan bahan untuk pengembangan dari masalah yang ada. Lalu yang perlu ditiru lagi dari Jepang ialah bahwa pegawai-pegawainya itu sederhana dalam pengadaan barang ataupun yang dia tunjukkan dalam lifestyle dia sesuai dengan kebutuhannya, tidak menunjukkan suatu keglamoran atau hedonisme, sehingga ini menjadi contoh untuk masyarakatnya. Lalu prasyarat yang harus dimiliki itu yang pertama, dari awal perekrutan ASN harus diberikan pemahaman bahwa menjadi ASN tidak menjadi kaya tetapi berkecukupan. Nah, dan alternatif kebijakannya membuat aturan terkhusus pada aturan kode etik ASN tentang lifestyle agar menunjukkan kesederhanaan. Kemudian tentang kualifikasi pegawai sesuai kebutuhan atau fungsi pekerjaan. Jadi memang di Jepang ini pegawai-pegawainya itu memang sesuai dengan kemampuannya dalam mengerjakan tugasnya. Itu artinya pekerjaannya menuntut seperti ini, sedangkan skillnya pegawainya itu juga menuntut kemampuannya memang memenuhi di bidang itu. Jadi bukan tidak bersesuaian gitu. Lalu prasyaratnya agar kita bisa menirunya di Indonesia, yaitu sistem perekrutan atau seleksi CPNS yang dilakukan harus memberikan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Lalu alternatif kebijakannya adalah membuat syarat seleksi CPNS berdasarkan pengetahuan atau skill yang terkait dengan pekerjaan yang dibutuhkan nanti. Kerapihan dan kedisiplinan warga mendukung sistem pemerintahan. Di dalam artikel disebutkan, ada kalimat yang mengatakan tengoklah dulu kiri dan kanan sebelum menyeberang jalan. Namun, nampaknya hal tersebut tidak berlaku di Jepang. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang dibangun pemerintah juga harus diimbangi kedisiplinan dan kepatuhan warganya. Karena sistem yang baik tanpa adanya kontribusi masyarakat akan percuma. Prasyarat yang harus dimiliki Indonesia yaitu masyarakat sendiri harus memahami dan mengerti manfaat dari kedisiplinan dan kepatuhan terhadap kebijakan. Karena pada dasarnya, setiap kebijakan difungsikan untuk kebaikan warganya. Alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk membangun kerapihan dan kedisiplinan warga guna mendukung sistem pemerintahan yaitu dengan pertama, penanaman nilai-nilai dasar sedini mungkin. Saat ini, fokus pendidikan Indonesia yang berfokus pada pendidikan kecerdasan atau intelektual juga harus diimbangi dengan pendidikan nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua, dengan penetapan atau pembuatan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran, sehingga diharapkan kerapihan dan kedisiplinan warga akan terbangun, sehingga sistem pemerintahan akan terdukung dengan baik.
Pelayanan tidak membedakan golongan, semua setara. Hal yang sangat dikagumi dari poin ini yaitu di Jepang begitu mudah dalam mengurus administrasi atau proses keluar masuk rumah sakit. Tidak menjadi sebuah keharusan bagi seorang pasien untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran di hari dia keluar dari rumah sakit. Secara tidak langsung, ini membuktikan adanya keterpercayaan antara pemberi dan penerima layanan. Pelayanan yang tidak membedakan golongan juga terlihat dari kebijakan pemerintah Jepang yang mewajibkan pemeriksaan kesehatan gratis tahun sekali serta premi asuransi yang lebih kecil untuk para mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun mahasiswa asing. Prasyarat yang harus dimiliki Indonesia untuk menciptakan sistem seperti di Jepang ini yaitu dengan adanya sistem nasional yang mengatur sistem pelayanan yang mudah atau tidak mempersulit dan berfokus pada kepuasan dan melayani masyarakat. Selain itu, Indonesia juga harus menyiapkan kesiapan finansialnya sehingga pelayanan bukan sebatas mencari keuntungan atau pemasukan negara sebanyak-banyaknya. Alternatif kebijakan yang dapat diterapkan yang pertama yaitu dengan membuat peraturan atau SOP pelayanan yang berlaku untuk semua instansi. Yang kedua, memberikan jaminan atau bantuan kepada masyarakat, terkhusus masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, pembuatan sanksi yang tegas apabila ditemukannya pelayanan yang tidak baik atau menyimpang. Dan yang terakhir yaitu dengan menyisihkan atau memperbanyak anggaran untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Lesson learned yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu banyak hal yang perlu dipelajari dan diambil contoh dari sistem pelayanan publik di Jepang untuk diterapkan di Indonesia sehingga menjadikan pelayanan publik di negara kita semakin baik. Kemudian untuk membangun pelayanan publik seperti di negara Jepang diperlukan pelayanan publik yang profesional, disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Dan yang terakhir, perlunya sinergitas antara pelayan publik dan masyarakat selaku penerima pelayanan untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang tepat, optimal, dan juga prima. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai kita harus belajar dari Jepang. Berkaca atau bercermin dari Jepang bukanlah ajang untuk menunjukkan negara mana yang lebih baik. Beberapa ketertinggalan kita dari negara Jepang jangan menjadikan kita semakin terpuruk, namun jadikanlah itu cambuk untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.